Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Adi Saputra, NRP 0822040005 dari kelas D4 TP A. Saya akan menjelaskan tentang oscillating flow pass-through 3 cylinder. Deskripsi kasus. Dalam presentasi ini akan dibahas aplikasi dari simulasi aliran oscillating flow pass cylinder, yang merupakan model matematis yang penting untuk memahami perilaku aliran fluid di sekitar silinder offshore. Simulasi ini tidak hanya memperhitungkan dinamika aliran itu sendiri, tapi juga implikasi terhadap gaya-gaya yang bekerja pada struktur platform. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi dan meningkatkan desain serta kehandalan platform lepas pantai dalam menghadapi variasi aliran yang kompleks. Oscillating flow pass-through cylinder merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik yang melewati silinder. Pengaplikasian oscillating flow pass cylinder biasanya ditemukan pada offshore platform. Penjelasan mendetail tentang simulasi ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana aliran bolak-balik mempengaruhi platform offshore dan relevansinya dalam konteks teknik kelautan modern. Dengan demikian, presentasi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman kita tentang dinamika fluida dalam konteks aplikatif yang penting ini. Kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan. Terdapat gambar hasil penggambaran domain permasalahan geometri pada Salome. Dimensi domain geometrik permasalahan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam soal, di mana diketahui sebuah bangun 3 dimensi yang berbentuk kubus dengan panjang searah sumbu X dan seumbu Z adalah 0 diameter dan searah sumbu Y adalah 1D. Di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1 diameter. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2,25D dan berbentuk sudut 0 derajat dari sumbu Z. Nah, ini tercantum foto NRP saya dengan 0 derajat dan next. Di sini terlihat dimensi domain geometri dengan minimum distance between two object, dengan objek 1 silinder 1, objek 2 silinder 2 dengan solution 1. Nah, terlihat di situ tercantum pada gambar. Nah, untuk gambar yang kedua, angle between two straight atau minimum angle. Object 1 line 1, object 2 OZ. Angle in degrees-nya tidak ada karena saya 0. Seperti kembali pada ini 0 ini. Nah, untuk berikutnya, slide berikutnya, metode meshing. Mesh underscore 1 menggunakan wire discretization dengan number of segment sama dengan 1 dan extrusion 3 dimensi tercantum pada gambar. Nah, number of segmentnya 1, kita oke. Situ submesh, meshnya mesh 1, geometrinya extrusion part. Mesh type-nya ini satu dimensinya wire discretization, number of segmentnya itu tadi 1. Nah, submesh 1 menggunakan netgen 1D dan 2D dengan ukuran mesh max size sama dengan 0,5 dan min size 0,25.
dengan fineness very fine dan ukuran mesh pada silinder sama dengan 0,05. Selanjutnya kondisi batas pada open foam file P. Nah, tercantum pada gambar ya, gambar pertama terlihat. Nah, untuk file U terlihat pada gambar ya, bisa dilihat. Slide berikutnya kondisi batas pada open foam file boundary. Bisa dilihat ya di situ. Nah, untuk file control apa ini? Tidak kelihatan ya, mohon maaf. File control dict. Nah, ini untuk kita bisa mengatur end time di sini. Nah, yang tercantum nih, saya birukan ya di situ. End time-nya 50. Nah, slide berikutnya. Nah, kondisi batas pada open foam file transport properties. Nah, NU-nya 0,01 ya. File FV solution dictionary. Nah, itu bisa dilihat di gambar ya. Nah, hasil simulasi animasi vorticity kita lihat dulu. Ini loading. Nah, ini. Nah, bisa dilihat. Ini yang dinamakan oscillating flow, aliran bolak-balik. Nah, ini dengan minimum waktunya 50 dan nah, slide berikutnya. Nah, kontur vorticity, mohon maaf ya yang tadi ya. Ini waktunya 25 dan 27,5. Dan slide berikutnya hasil simulasi kontur tekanan. Ini hampir tidak kelihatan karena tipis-tipis sekali 0,25 nya ke 25 nya. Dan untuk 27,5 nya ini mulai terlihat ya. Ini lubang itu 23. Untuk slide berikutnya hasil simulasi kayak lift coefficient lift force ban mulai terlihat ya di situ ya. Bisa dilihat di gambar lift. Untuk slide berikutnya plot gaya drag coefficient drag force 1, force 2, and force 3. Nah, tercantum pada gambar, bisa dilihat atau bisa di pause ya. Nah, ini pembahasan dan kesimpulan. Kesimpulannya, distribusi gaya ini dapat bervariasi tergantung pada kecepatan aliran, jarak antar silinder, serta properti fluida seperti viskositas, studi eksperimental, dan simulasi numerik yang sering digunakan untuk memodelkan dan memprediksi gaya-gaya ini secara lebih akurat dalam susunan silinder. Jadi, silinder yang menerima gaya terbesar adalah silinder 3. Nih, besar. Nih, naik turunnya besar. Silinder. Jadi, silinder yang menerima gaya terbesar adalah silinder 3 karena CD dan CL-nya yang keseluruhan lebih besar dibandingkan kedua silinder lainnya yang disimulasikan. Dipengaruhi tata letak silinder dan pengaruh gelombang yang pertama kali menghantamnya. Ketika aliran berbalik, maka hasilnya akan berbalik juga. Ini sedikit penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.